Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Ustadz Indonesia nikahi janda cantik asal Denmark. Namaku Rianto, usia 42. Sehari-hari orang mengenalku sebagai ustadz di kampung dan pemilik pabrik tekstil yang karyawannya sudah lebih dari 200 orang. Di lingkungan pesantren, aku dianggap pengusaha sukses. Tapi di mata Allah, aku hanyalah hamba biasa yang masih belajar menjadi baik. 2 tahun terakhir ini, hidupku terasa sepi. Istriku, Husnul, wafat karena kanker paru-paru. Kami tidak punya anak. Sejak kepergiannya, aku tak pernah serius memikirkan soal pernikahan lagi. Fokusku cuma 2, mengurus pabrik dan membimbing pengajian warga sekitar. Sampai suatu pagi, kepala HRD mengetuk pintu ruanganku. Katanya, ada pelamar dari luar negeri melamar posisi manajer produksi yang kosong sejak 3 bulan lalu. Aku angguk saja waktu itu, karena niatku memang ingin sistem kerja di pabrik semakin profesional. Tapi aku tak menyangka yang datang justru seorang perempuan bule. Namanya Lilian. Usianya baru 31. Perawakannya tinggi, rambut pirang, logatnya medok, tapi belum sepenuhnya fasih berbahasa Indonesia. Katanya, ia pernah tinggal di Malaysia selama 2 tahun, itu sebabnya ia bisa sedikit-sedikit mengerti. CV-nya lengkap. Pengalamannya sebagai supervisor pabrik garmen di Copenhagen meyakinkan. Tapi yang paling membuatku heran, dia datang ke Mojokerto, bukan karena program pertukaran atau beasiswa, tapi karena ingin mencoba hidup dari awal. Aku tidak langsung percaya, tapi bukan hakku menilai masa lalunya. Aku beri dia masa percobaan selama 3 bulan. Selama waktu itu, aku perhatikan sendiri bagaimana ia bekerja. Datang lebih awal dari semua staf, pulang paling akhir. Ia memperlakukan para pekerja dengan sopan, mendengarkan keluhan mereka, bahkan tidak pernah sekalipun mengeluh tentang kos sederhana yang kami sediakan di belakang pabrik. Ia tak pernah minta fasilitas lebih, tak pernah juga sok merasa istimewa, meski ia satu-satunya bule di lingkungan itu. Yang membuatku makin kagum, tiap Jumat pagi, Lilian selalu duduk diam di belakang masjid kecil pabrik saat kami adakan pengajian rutin. Tak pernah sekalipun aku ajak atau paksa, mungkin karena dia penasaran, atau mungkin karena ia merasa tenang di sana. Sampai suatu malam, selepas Isya, aku melihat dia masih di ruang produksi sendirian. Aku tanya kenapa belum pulang. Dia jawab dengan suara pelan, "Pak Ustadz, saya baru tahu kalau damai itu bukan soal negara, tapi soal hati. Dan entah kenapa, saya mulai merasa damai di sini." Aku tak bisa jawab, karena aku paham benar maksudnya. Beberapa minggu kemudian, Lilian datang menemuiku di ruang kerja. Wajahnya tenang. Ia bilang, ia ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena rasa penasaran yang tumbuh sejak pertama kali melihat bagaimana orang-orang di pabrik ini saling menyapa, saling bantu, dan bagaimana aku memperlakukan mereka bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai saudara. Aku hubungkan dia dengan Ustadzah Fatimah, guru ngaji wanita di kampung sebelah. Mereka mulai bertemu setiap pekan. Dan selama itu pula, aku semakin hati-hati menjaga jarak. Tidak lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Tapi hatiku, yang sudah lama beku, mulai meleleh sedikit demi sedikit. Aku sempat istikharah, bertanya pada Allah lewat doa-doa panjang di sepertiga malam. Lalu aku utarakan niatku pada keluargaku. Aku ingin melamar Lilian. Reaksinya? Campur aduk. Ada yang mendukung, ada yang khawatir karena perbedaan budaya. Tapi aku yakin, selama niatnya lurus dan agamanya benar, tak ada alasan untuk ragu. Maka pada suatu siang di ruang meeting sederhana, di depan beberapa saksi, aku melamar Lilian. Dan Lilian dengan mata berkaca-kaca berkata, "Saya menerima. Tapi izinkan saya bersyahadat karena keinginan saya sendiri, bukan karena pernikahan." Hari itu, aku merasa menjadi lelaki paling beruntung.
Bukan karena mendapat istri cantik dari Eropa, tapi karena Allah memberiku seorang wanita yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Hidup memang tak bisa ditebak. 2 tahun aku pikir hidupku cukup dengan mengenang Husnul. Tapi rupanya Allah punya takdir lain, dan aku menerimanya dengan penuh syukur. Hari itu cuaca mendung. Angin berhembus pelan di antara pepohonan yang tumbuh di halaman belakang. Pabrik. Aku duduk di serambi masjid kecil yang berdiri tepat di samping ruang produksi. Di seberang, Lilian berjalan pelan, mengenakan kemeja putih, lengan panjang, dan celana bahan longgar. Ia tampak gugup, tapi langkahnya pasti. Aku berdiri, menyambutnya dengan senyum. Sudah siap? Lilian menarik napas dalam-dalam. Sudah, Pak Ustadz. Di dalam masjid, beberapa karyawan perempuan sudah duduk rapi. Ustadzah Fatimah juga sudah siap membimbing. Kami tidak mengundang banyak orang. Bukan karena malu, tapi karena Lilian memintanya berlangsung sederhana. Katanya, ini bukan pertunjukan, tapi keputusan besar yang sakral. Ketika Lilian duduk bersila di hadapan Ustadzah Fatimah, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Wajahnya serius. Ucapannya pelan tapi mantap. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat kalimat itu tuntas, mata Lilian berkaca-kaca. Tangannya gemetar sedikit. Aku lihat sendiri bagaimana ia menahan haru. Di sekeliling, beberapa karyawan perempuan ikut menyeka air mata. Bahkan Ustadzah Fatimah memeluk Lilian dengan lembut, membisikkan doa-doa dalam bahasa Arab. Aku tak tahu harus bersikap bagaimana. Ingin rasanya aku langsung bersujud syukur. Tapi aku memilih diam, menikmati momen yang barangkali hanya terjadi sekali seumur hidup. Melihat seseorang masuk Islam bukan karena paksaan, bukan karena pernikahan, tapi karena kesadaran. Itu lebih dari cukup untuk membuat hatiku penuh. Setelah acara selesai, kami duduk di ruang kerja. Aku menyuguhkan teh hangat dan roti goreng buatan Bu Jumi, juru masak pabrik. Lilian memegang cangkirnya, menatapku sambil berkata, "Saya belum tahu banyak soal Islam, tapi saya akan belajar." Aku angguk. Belajar itu proses seumur hidup, Lilian. Bahkan saya yang dari kecil Islam, juga masih terus belajar. Mulai sekarang, nama saya bukan lagi Lilian. Saya ingin dipanggil Laila. Ujarnya mantap. Aku tersenyum. Nama yang indah. Sejak hari itu, Laila pindah dari kos sederhana ke rumah singgah karyawan perempuan yang baru selesai direnovasi. Ia tetap bekerja seperti biasa. Tidak minta perlakuan istimewa. Tidak berubah jadi orang lain. Yang berubah, hanya caranya berpakaian dan waktunya yang kini diatur untuk ikut salat 5 waktu. Sebagian besar karyawan menerima perubahan itu dengan antusias. Tapi tentu saja, ada juga suara-suara kecil di luar sana. Katanya, aku terlalu cepat memutuskan. Katanya, jangan mudah percaya pada orang luar. Katanya, semua ini hanya pura-pura demi jabatan atau warisan. Aku mendengar semuanya. Tapi aku memilih diam, karena aku tahu, waktu akan membuktikan mana yang benar. Sekitar 3 minggu setelah Laila bersyahadat, aku mendatangi orang tuaku di rumah keluarga besar di Jombang. Aku ingin minta restu secara langsung. Ibuku diam lama. Bapakku juga tak langsung menyetujui. Tapi mereka tahu, aku bukan remaja lagi yang gampang terbawa perasaan. Ayahmu cuma mau satu hal, kata ibuku pelan. Pastikan dia mencintaimu karena Allah, bukan karena pabrik ini. Aku jawab, Insya Allah, Bu. Saya pun mencintainya karena Allah. Hari pernikahan pun ditetapkan. Tidak seperti pernikahan kampung biasanya. Kali ini kami memilih gedung sederhana di pusat kota Mojokerto. Alasannya simpel. Tamu yang datang bukan hanya dari pabrik, tapi juga beberapa mitra kerja dan keluarga dari Laila yang jauh-jauh datang dari Denmark. Iya, Laila ingin keluarganya hadir. Meski mereka belum sepenuhnya paham keputusannya, Laila bilang, saya ingin mereka lihat bahwa Islam bukan sesuatu yang menakutkan, dan kamu bukan pria yang menindas, tapi justru menghargai perempuan lebih dari siapapun yang pernah saya temui. Aku tidak tahu harus bahagia atau takut, tapi aku tahu hari-hari ke depan tidak akan mudah. Namun sejauh ini, setiap langkah terasa ringan.
seolah-olah jalan ini memang sudah digariskan. Aku tidak pernah menyangka akan menikah lagi. Bahkan setelah 2 tahun kepergian Siti, aku tidak pernah membayangkan ada perempuan lain yang bisa masuk ke hatiku. Tapi Laila berbeda. Bukan karena wajahnya yang bule. Bukan juga karena statusnya sebagai manajer andal di pabrikku. Tapi karena caranya bicara, mendengar, dan menahan emosi. Cara dia berusaha memahami Islam tanpa mengeluh. Cara dia memeluk kesederhanaan meski berasal dari negara yang semuanya serba bebas dan modern. Hari pernikahan kami akhirnya tiba. Gedung sederhana di tengah kota Mojokerto dipenuhi tamu sejak pagi. Karyawan pabrik datang berombongan. Ada yang membawa anak-anak, ada yang datang bersama suami atau istri. Beberapa tamu dari Denmark juga hadir. Termasuk adik laki-laki Laila dan ibunya. Wajah mereka datar, tapi tidak menolak. Setidaknya mereka datang. Itu sudah lebih dari cukup. Aku berdiri di depan panggung akad, mengenakan jas hitam yang dijahit, khusus oleh Pak Parman, penjahit langganan. Di sampingku, duduk penghulu dari kantor urusan agama, bersiap menjalankan tugasnya. Laila duduk di ruangan lain, bersama para perempuan. Ia memakai gamis putih gading, dengan kerudung lembut yang baru ia pelajari cara memakainya semalam. Wali nikahnya, seorang sahabatku yang juga ustadz, menggantikan posisi ayah Laila yang tidak bisa hadir. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Laila sudah siap dengan itu. Ketika ijab kabul diucapkan, suaraku tetap. Tanganku tidak gemetar, hanya dada yang terasa penuh. Semua berlangsung lancar. Tepuk tangan tidak terdengar, karena ini bukan pesta hiburan. Tapi wajah-wajah bahagia sudah cukup menggambarkan apa yang mereka rasakan. Satu hal yang paling aku ingat hari itu adalah tatapan ibu mertuaku. Wanita paruh baya itu menatapku lama, sebelum akhirnya berkata dalam bahasa Inggris, "Please take care of my daughter. She's stubborn, but she's kind." Aku hanya mengangguk. Aku tidak pandai berbasa-basi dalam bahasa asing. Tapi aku yakin dia mengerti maksudku. Aku akan menjaga anaknya, bukan karena kasihan, bukan karena kewajiban, tapi karena aku mencintainya sebagai bagian dari takdir yang Allah titipkan. Resepsi selesai menjelang sore. Hujan turun rintik-rintik. Para tamu mulai pulang, satu persatu. Di dalam kamar pengantin, aku dan Laila duduk berdua. Tidak banyak bicara. Kami hanya saling pandang. Sesekali tertawa kecil karena gugup. Ini pernikahan kedua untukku. Pernikahan kedua juga untuk Laila, tapi rasanya seperti pertama kali. "Kamu terlihat gugup tadi," kata Laila. Aku tertawa pelan. "Kamu juga. Tapi kamu cantik sekali." Ia mengusap kerudungnya yang sedikit miring. "Aku masih belajar." "Tak perlu buru-buru," jawabku. Islam itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah. Beberapa hari setelah pernikahan, hidup kami berjalan tenang. Laila tetap bekerja sebagai manajer, tapi kini ia juga mulai ikut beberapa kegiatan sosial yang kujalani sebagai ustadz. Kami mengunjungi panti asuhan, menghadiri undangan ceramah di masjid-masjid, desa bahkan sesekali ikut pengajian ibu-ibu. Laila tak banyak bicara, tapi hadir. Ia belajar banyak dari diamnya. Pabrik juga makin berkembang. Permintaan dari luar negeri meningkat. Kualitas produk kami jadi bahan pembicaraan di beberapa forum industri. Aku mulai berpikir untuk membuka cabang di kota lain. Satu sore, setelah rapat evaluasi mingguan, aku dan Laila duduk di teras belakang rumah. Langit cerah, aroma kopi buatan Bu Jumi memenuhi udara. "Aku hamil," kata Laila tiba-tiba. Aku menoleh cepat. "Serius?" Ia mengangguk, pelan. "Tadi pagi ke klinik, sudah dipastikan dokter. Kita akan punya anak." Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan bersyukur. Dalam diam, aku tahu hidup kami akan berubah lagi. Tapi kali ini, perubahan itu terasa seperti anugerah yang utuh. Malamnya, aku sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Kupanjatkan doa yang panjang. Bukan sekadar minta kelancaran hidup, tapi agar aku diberi kemampuan untuk jadi suami dan ayah yang baik. Karena aku tahu,
menjadi ustadz belum tentu membuatku otomatis jadi pemimpin keluarga yang sempurna. Aku pun manusia biasa. Kehidupan setelah menikah dan tahu bahwa Laila hamil membuat hari-hari terasa lebih padat dari biasanya. Tapi padat bukan berarti berat. Justru rasanya seperti ada energi baru yang tumbuh dalam rumah kami. Laila mulai mengurangi jam kerjanya di pabrik, hanya datang separuh hari untuk mengurus laporan dan mengawasi kualitas produksi. Sisanya ia habiskan di rumah, belajar tentang kehamilan, memasak masakan sederhana Indonesia, atau membaca buku agama. Pabrik tekstil kami terus berkembang. Kami menerima pesanan besar dari sebuah perusahaan mode asal Jepang. Tim produksi bekerja, keras memenuhi target, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Namun, seperti biasa dalam hidup, tidak ada cerita tanpa cobaan. Ujian pertama datang lewat orang yang tak kusangka, Pak Budi, kepala bagian distribusi yang sudah kerja bersamaku hampir 6 tahun. Aku percaya padanya sejak awal membangun usaha ini, tapi kepercayaan itu runtuh dalam semalam. Pagi itu, Pak, Rian, akuntan kami, datang terburu-buru ke ruanganku sambil membawa beberapa berkas. "Pak Ustadz, saya harus bicara. Ini penting," katanya. Aku mengangguk dan memintanya duduk. "Saya curiga ada penggelapan dana dalam divisi distribusi, Pak. Nilainya tidak kecil, hampir 300 juta rupiah. Sudah saya telusuri selama 2 minggu. Aku terdiam, nama yang ia sebut setelah itu membuat dadaku sesak. Pak Budi, aku tidak langsung marah. Aku minta waktu sehari untuk memeriksa semua data dan laporan. Malamnya, aku habiskan waktu di ruang kerja, membuka satu persatu laporan pengiriman, nota tagihan, dan transfer pembayaran dari distributor luar kota. Data itu tidak bisa berbohong. Angka-angka yang ditulis memang cocok, tapi ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar pembayaran tidak masuk ke rekening resmi pabrik. Besoknya, aku panggil Pak Budi. Wajahnya datar saat duduk di depanku. "Saya mau dengar langsung dari Bapak," ucapku tenang. "Ada dana yang tidak sampai ke kas perusahaan. Jumlahnya ratusan juta. Benar begitu?" Ia tidak langsung jawab, tapi raut wajahnya berubah. Matanya bergerak cepat, gelisah, lalu akhirnya ia bicara pelan. "Saya butuh uang untuk operasi istri. Saya mau ganti, Pak. Sumpah, saya bukan maling." Aku menarik napas panjang. Tidak mudah menghakimi seseorang yang sudah ikut membangun usaha ini dari nol. Tapi kesalahan tetaplah kesalahan. "Kenapa tidak bicara sejak awal?" tanyaku. Ia menunduk. "Malu, Pak. Saya takut dianggap lemah." Aku memintanya keluar, memberinya waktu 2 hari untuk berpikir dan mengembalikan uang yang diambil. Aku tidak langsung laporkan ke polisi. Aku ingin menyelesaikan ini secara manusiawi dulu. Saat malam tiba, aku duduk di teras bersama Laila. Perutnya sudah mulai membuncit usia kandungan memasuki bulan keempat. "Ada masalah di pabrik?" tanyanya. "Ya," jawabku pelan. Orang yang saya percaya ternyata tergoda juga, tapi saya tidak mau buru-buru menghakimi. Laila menatapku lama. "Dulu, aku juga sempat salah jalan sebelum mengenal Islam. Tapi seseorang memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin Budi juga butuh itu." Aku mengangguk. Laila tidak menggurui. Ia hanya mengingatkan. 2 hari berlalu. Pak Budi datang kembali. Tapi bukan untuk mengembalikan uang. Ia justru menyerahkan surat pengunduran diri. Katanya, ia akan jual tanah warisan untuk melunasi semuanya. Tapi tidak ingin lagi bekerja di sini karena merasa malu. Aku terima surat itu tanpa banyak kata. Tapi sebelum ia pergi, aku bilang satu hal. "Pak Budi, manusia bisa jatuh. Tapi jangan berhenti berdiri. Kalau butuh bantuan soal rumah sakit istri, kabari saya. Uang bisa dicari. Tapi nyawa orang tua anak-anak Bapak lebih penting." Pak Budi menunduk, menitikkan air mata. Lalu, pergi dengan langkah berat. Malam itu aku sadar, menjadi pemimpin bukan hanya soal bisnis, angka, dan keputusan, tapi juga tentang hati. Dan tidak semua luka bisa disembuhkan dengan logika. Kehidupan kami mulai berjalan tenang lagi. Laila makin nyaman tinggal di rumah besar kami di Mojokerto.
Dia mulai mengenal tetangga, belajar bahasa Jawa dari pembantu rumah, bahkan mulai memasak sayur lodeh meski rasanya kadang terlalu asin. Tapi tidak ada yang salah. Aku senang melihat dia berusaha. Kadang dia terlalu keras pada dirinya sendiri, takut salah, takut dianggap belum cukup layak sebagai istri Ustadz. Laila, kataku suatu sore saat kami duduk di taman belakang rumah, kamu nggak perlu jadi sempurna, cukup jadi istri yang jujur dan berusaha. Itu saja sudah cukup. Dia hanya mengangguk sambil mengelus perutnya yang makin besar. Usia kandungan masuk bulan ke-7. Anak pertama kami, katanya, laki-laki. Kami sepakat akan memberinya nama Rayyan. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering bolak-balik ke Jakarta. Ada investor besar dari Timur Tengah yang tertarik kerjasama dengan pabrik. Aku tak pernah mengejar hal seperti ini, tapi mungkin Allah memang sedang membukakan jalan lebih besar. Tapi pada sebuah malam, saat aku baru sampai hotel tempat menginap, aku mendapat pesan singkat. Bukan dari karyawan, bukan dari Laila, tapi dari seseorang yang sudah lama sekali tidak muncul dalam hidupku. Assalamualaikum, Mas Rianto. Maaf, ini aku, Desi. Aku tertegun. Nama itu seperti lembaran lama dari buku hidup yang sudah lama kututup Desi. Mantan tunanganku, sebelum aku menikah dengan almarhumah Nadira. Kami dulu hampir menikah, tapi dia pergi begitu saja, tanpa kabar. Setelah itu, aku tak pernah mencarinya lagi. Hidupku lanjut, dan aku tidak pernah membenci dia, hanya memilih untuk tidak mengingat. Aku jawab pesan itu dengan singkat. Waalaikumsalam. Ada apa? Tak lama, dia balas. Minta bertemu, katanya penting. Katanya soal masa lalu yang belum selesai. Aku tidak langsung menyanggupi. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena rasa yang masih ada, tidak. Tapi karena penasaran. Ada hal apa yang begitu penting sampai dia kembali menghubungi setelah belasan tahun? Pagi harinya aku putuskan untuk menemuinya. Di sebuah kafe kecil di daerah Tebet. Dia datang memakai kerudung. Wajahnya masih sama, hanya sedikit lebih matang, lebih dewasa. Kamu sehat? Tanyaku datar. Dia mengangguk. Masih seperti dulu ya, dingin. Aku tidak menanggapi. Aku hanya ingin tahu maksudnya. Dulu aku pergi karena dijodohkan orang tua dengan pria Arab kaya. Aku nggak bisa menolak waktu itu. Tapi aku juga nggak bisa jelasin ke kamu, karena aku tahu kamu pasti marah. Katanya sambil menunduk. Aku hanya mendengar. Tak perlu menyalahkan siapapun. Masa lalu biarlah jadi masa lalu. Aku bercerai 3 tahun lalu. Suamiku pergi dengan perempuan lain. Dan sekarang, aku kembali ke Indonesia, lanjutnya. Aku menatapnya sekilas. Lalu, dia tersenyum pahit. Aku tahu kamu sudah menikah, tapi aku juga tahu kamu ustadz. Dan seorang ustadz pasti mau menolong siapapun yang sedang kesulitan. Aku butuh kerja. Aku tidak minta dikasihani. Aku hanya butuh kesempatan. Aku diam lama. Pikiran bercampur aduk. Aku tidak punya niat apa-apa padanya. Dan aku yakin Laila adalah takdir terbaikku. Tapi aku juga tidak tega jika perempuan ini kembali ke Indonesia tanpa siapa-siapa. Baik, jawabku pelan. Kamu kirim CV. Aku serahkan ke HRD. Tapi kamu akan diproses seperti pelamar lainnya. Tidak ada perlakuan khusus. Jangan berharap lebih. Desi mengangguk. Terima kasih, Mas. Pertemuan itu singkat. Setelah itu aku kembali ke hotel, lalu malamnya pulang ke Mojokerto. Saat sampai di rumah, Laila sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya pucat. Kamu capek? Tanyanya. Aku duduk di sampingnya. Lumayan, tapi semua lancar. Dia memandangi mataku lama. Lalu tanpa ragu berkata, tadi ada perempuan mengirim pesan ke Instagramku. Dia bilang kamu mantannya. Namanya Desi. Aku tertegun. Dia bilang kamu ketemu dia di Jakarta. Lanjutnya. Aku nggak marah. Tapi aku ingin kamu cerita semuanya, jujur. Bukan karena aku curiga, tapi karena aku istrimu. Malam itu aku ceritakan semuanya. Tidak ada yang kututupi. Dari awal Desi menghubungi sampai pertemuan di kafe. Laila hanya mengangguk. Terima kasih sudah jujur. Aku cuma takut kehilangan kamu. Aku pegang tangannya.
Laila, aku tidak akan berpaling. Kamu adalah keputusan paling benar yang pernah aku ambil. Dia menunduk, air mata jatuh pelan. Tapi malam itu kami belajar satu hal. Kepercayaan tidak datang dari pengakuan, tapi dari kesediaan untuk saling membuka, meski itu tentang masa lalu yang tidak menyenangkan. 3 bulan setelah pertemuan dengan Desi, hidup kami kembali tenang. Laila melahirkan anak pertama kami, Ryan, di sebuah rumah sakit di Surabaya. Malam itu aku tak henti mengucap syukur. Wajah Ryan seperti Nadira waktu kecil, tapi matanya tajam seperti Laila. Aku menangis pelan saat azan pertama kupanggilkan ke telinga kanan anakku. Ini bukan sekadar tradisi. Ini tentang mengantar seorang anak masuk ke dunia dengan nama Allah. Laila terlihat lelah tapi bahagia. Peluh masih menempel di wajahnya. Tangannya lemah menggenggam selimut bayi. "Mas, aku takut jadi ibu yang buruk," katanya lirih. Aku tersenyum. "Kamu akan jadi ibu terbaik untuk Ryan. Kamu bukan orang yang sempurna, tapi kamu belajar. Itu cukup." Hari-hari berikutnya berjalan sibuk. Pabrik tekstil mulai ekspansi. 2 gedung baru berdiri, 1 khusus untuk produksi, 1 lagi untuk pelatihan karyawan. Aku tidak ingin pabrik ini hanya tempat bekerja, tapi juga tempat belajar. Desi akhirnya diterima di bagian administrasi. Aku tetap menjaga jarak. Tidak ada interaksi kecuali soal pekerjaan. Dan Laila tahu itu. Dia tidak pernah melarang, tidak pernah melontarkan kata curiga, tapi aku tahu, dari matanya, rasa cemas itu belum hilang. Suatu siang saat sedang rapat direksi, aku mendapat kabar mendadak. Salah satu bagian pabrik terbakar. Aku langsung berlari ke lokasi. Api sudah padam saat aku tiba, tapi separuh gudang produksi hangus. Puluhan mesin tekstil rusak, puluhan gulung kain ludes terbakar. Kepala keamanan melapor kalau kebakaran berasal dari korsleting. Tapi aku tahu itu tidak biasa. Semua kabel di pabrik sudah diperbarui 2 bulan lalu. Ada yang aneh? Tanyaku pada Pak Mulyono, kepala teknisi. Dia mengangguk pelan. Kita cek ulang, Pak. Tapi, kabel utama seperti dipotong sebelum terbakar. Hari itu, aku panggil semua kepala bagian. Rapat darurat dilakukan. Aku tak pernah semarah itu. Pabrik bukan hanya hartaku, tapi juga tempat menggantungkan hidup bagi ratusan orang. Aku bicara tegas. Kalau ini sabotase, kita harus tahu siapa pelakunya. Saya tidak akan biarkan satupun yang main-main dengan rezeki orang banyak. 3 hari kemudian, hasil investigasi keluar. Kabel utama memang sengaja dipotong, lalu disambungkan secara tidak aman. Nama yang muncul dalam laporan itu membuat napasku tertahan. Desi. Awalnya aku tak percaya, tapi kamera CCTV dan log kehadiran menunjukkan dia satu-satunya staf yang masuk ruangan itu malam sebelum kebakaran. Aku panggil dia ke ruanganku. Duduk di seberang meja tanpa menunduk, tanpa ekspresi bersalah. Wajahnya dingin. "Kenapa?" Tanyaku tenang, walau dadaku bergemuruh. Dia tersenyum tipis. "Kamu pilih perempuan asing, padahal aku dulu yang kamu janjikan masa depan." Aku menggeleng. "Jangan campur adukan luka lama dengan kejahatan. Kamu hampir membuat puluhan orang kehilangan pekerjaan." Matanya menyala. "Aku butuh balas dendam. Aku pikir aku bisa ikhlas. Tapi tiap hari lihat kamu bahagia, aku makin terpuruk." Aku tarik napas dalam. "Besok kamu saya laporkan ke polisi." Dia tertawa kecil. "Silakan. Aku sudah tidak peduli hidup atau mati." Hari itu, aku benar-benar belajar bahwa masa lalu bisa menjadi bom waktu kalau tidak diselesaikan dengan benar. Aku sempat merasa bersalah, tapi kesalahannya bukan karena aku memilih Laila. Kesalahannya karena dia membiarkan dendam tumbuh sampai membutakan hati. Desi akhirnya ditahan. Proses hukum berjalan. Aku tidak intervensi. Laila tahu soal itu dan hanya berkata singkat, "Semoga dia mendapat hidayah." Kebakaran itu jadi pelajaran besar. Kami rugi besar, tapi Allah mengganti lewat cara lain. 2 minggu kemudian, investor Timur Tengah resmi menanam saham besar. Pabrik kembali hidup.
bahkan lebih sibuk dari sebelumnya. Malam itu, aku duduk di teras rumah, menggendong Ryan. Laila duduk di sampingku, menatap langit yang mulai gelap. Kadang aku takut bahagia ini nggak akan lama, katanya. Aku menoleh. Aku juga. Tapi tugas kita bukan menjaga agar semua tetap baik. Tugas kita cuma satu, tetap bersyukur dalam senang dan sabar dalam susah. Laila mengangguk. Kami saling diam. Tak perlu banyak kata. Hidup kami bukan kisah sempurna, tapi kami sedang berusaha menjadi bagian kecil dari kebaikan. Dan itu sudah cukup. Ryan tumbuh cepat. Baru rasanya kemarin dia belajar berdiri sambil memegang ujung meja, kini sudah bisa berlari keliling halaman sambil tertawa keras. Rambutnya coklat terang seperti ibunya, tapi bentuk wajah dan tingkah lakunya mengingatkan padaku waktu kecil. Di sisi lain, adiknya, Salsabila, lahir setahun kemudian. Wajahnya mirip Nadira. Ada rasa haru setiap kali aku melihat mata polos itu. Seolah Allah mengirimkan kembali kenangan indah dalam bentuk berbeda. Kami sepakat memberi waktu lebih untuk keluarga. Laila mengundurkan diri dari posisi manajer pabrik setelah melahirkan Salsabila. Aku ingin fokus mendampingi anak-anak, katanya. Dan aku mendukung penuh. Pabrik sudah berjalan stabil. Aku juga mulai melibatkan 2 orang kepercayaan baru dalam pengelolaan harian. Salah satunya Pak Burhan, mantan dosen teknik industri yang pensiun lebih awal dan ingin aktif kembali. Laila banyak berubah sejak jadi ibu. Bahasa Indonesianya makin lancar. Ia bahkan mulai belajar membaca Al-Quran dengan ustadzah yang datang seminggu 2 kali ke rumah. Kadang aku mendengarnya mengeja pelan-pelan sambil menggendong Salsabila. Hatiku tenang melihatnya. Perubahan itu bukan karena paksaan, tapi karena cinta yang tumbuh dengan cara paling sederhana. Ia ingin belajar. Satu siang, Ryan pulang dari taman bermain bersama sopir. Wajahnya memar di pelipis kanan. Aku langsung panik. Ada apa ini? Kenapa kamu luka? Tanyaku sambil mengangkat. Tubuhnya. Ryan hanya diam. Matanya sembab. Laila muncul dari dapur dan langsung ikut panik. Sopir menjelaskan bahwa tadi Ryan bermain dengan beberapa anak tetangga komplek. Salah satunya mendorong Ryan karena berebut mainan. Aku bergegas ke rumah orang tuanya. Rumah itu megah, pagar tinggi. Aku menekan bel dan disambut seorang pria berperut besar dengan nada malas. Ada apa, Pak? Saya menahan amarah. Anak Bapak dorong anak saya sampai luka. Saya ingin kita bicara baik-baik. Dia tertawa kecil. Anak-anak mah biasa, Pak. Jangan dibesar-besarkan. Lagian anak saya juga nggak main kasar kok. Aku menatap matanya. Anak saya bukan karung tinju. Besar atau kecil, luka itu tetap luka. Ayo kita selesaikan ini. Obrolan berlangsung tidak menyenangkan. Mereka menyepelekan. Bahkan ibunya menyindir latar belakang Laila. Bule ya istrinya. Wajar sih anaknya jadi manja. Kami di sini biasa kasar-kasaran, tapi ya anaknya kuat. Aku mengajak Ryan pulang tanpa memperpanjang. Di rumah, Laila mencoba menenangkan. Tapi aku tahu, kejadian ini meninggalkan kesan dalam. Sejak itu aku mengubah cara berpikirku. Sekuat apapun pendidikan di rumah, lingkungan tetap berpengaruh besar. Aku dan Laila memutuskan untuk menyekolahkan Ryan dan Salsabila di sekolah Islam terpadu di Malang. Kami bahkan mempertimbangkan pindah rumah agar lebih dekat dengan sekolah. Keputusan itu tidak mudah. Rumah kami di Mojokerto ini sudah seperti istana yang dibangun dari keringat sendiri. Tapi jika menyangkut anak-anak, kami tidak mau kompromi. Persiapan pindahan berjalan 2 bulan. Laila terlihat semangat. Mungkin ini saatnya kita mulai babak baru lagi ya, Mas? Katanya sambil melipat baju-baju kecil anak-anak. Aku hanya mengangguk. Kadang perubahan tidak datang dari masalah besar. Tapi dari luka kecil yang tidak terlihat, seperti goresan di pelipis Ryan. Sebelum pindah, aku mengadakan pengajian sederhana di rumah. Mengundang para tetangga, anak-anak panti asuhan, dan seluruh karyawan pabrik. Dalam sambutan, aku berkata, hidup ini bukan tentang tempat tinggal terluas atau pekerjaan paling tinggi, tapi tentang bagaimana kita menjaga amanah, terutama anak-anak. Mereka yang akan melanjutkan nilai yang kita tanam hari ini. Malam, terakhir sebelum pindah,
Aku berdiri di depan rumah. Mengamati halaman yang pernah dipakai Ryan belajar berjalan, pohon mangga tempat Salsabila digendong pertama kali melihat kupu-kupu, dan teras tempat aku dan Laila sering duduk bicara soal masa depan. Semua itu akan jadi kenangan. Aku tak pernah takut kehilangan harta. Tapi kehilangan waktu bersama keluarga, itu yang tak tergantikan. Sudah 6 bulan kami tinggal di Malang. Rumah baru kami tak semegah yang di Mojokerto, tapi cukup luas dan nyaman. Letaknya tidak jauh dari sekolah anak-anak. Setiap pagi, aku antar Ryan dan Salsabila ke gerbang sekolah sambil sesekali bercanda dengan satpam atau orang tua murid lain. Laila, yang sekarang lebih fasih bicara bahasa Indonesia, aktif ikut kegiatan ibu-ibu wali murid. Ia sering pulang, membawa cerita soal pengajian, arisan, atau sekadar ngobrol seru tentang menu bekal anak. Namun ketenangan itu pelan-pelan terusik. Semua berawal dari laporan keuangan pabrik tekstil di Mojokerto. Sejak aku serahkan pengelolaan harian kepada Pak Burhan dan satu orang kepercayaan lain bernama Erik, aku memang tak terlalu ikut campur. Tapi laporan bulan ini terasa aneh. Biaya produksi membengkak, pemasukan menurun, dan ada catatan pembelian alat yang tidak sesuai kebutuhan. Aku curiga. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang kerja sambil meneliti kembali semua laporan. Laila masuk membawa teh hangat, melihat wajahku serius. "Ada yang salah, Mas?" tanyanya. Aku tak langsung jawab, tapi setelah beberapa detik hening, aku berkata, "Aku rasa ada yang tidak beres di pabrik. Sepertinya ada yang manipulasi data." Laila duduk di kursi sebelah. Burhan atau yang satunya? Aku belum tahu pasti, tapi dari tanda-tandanya, Erik yang lebih mencurigakan. Dia yang urus pembelian alat. Burhan lebih banyak di bagian produksi. Keesokan harinya, aku putuskan untuk ke Mojokerto tanpa memberi kabar lebih dulu. Di perjalanan, pikiranku penuh asumsi. Aku percaya pada Erik karena dia mantan kepala produksi, ikut membangun pabrik dari awal. Tapi justru orang lama yang paling rentan tergoda ketika rasa memiliki berubah jadi ambisi pribadi. Sampai di pabrik, suasana tampak biasa. Burhan terlihat kaget saat melihatku. "Pak Rianto, kok mendadak?" tanyanya sambil menjabat tanganku. Aku mengangguk, pura-pura santai. Lagi kangen suasana pabrik. Selama 2 jam aku berkeliling, menyapa pekerja, lalu masuk ke ruangan administrasi, dan meminta semua nota pembelian beberapa bulan terakhir. Beberapa staf mulai terlihat gugup. Saat aku periksa satu persatu, ada banyak kejanggalan. Salah satunya, mesin jahit merek luar negeri yang konon dibeli dalam jumlah besar. Padahal jelas pabrik masih menggunakan merek lama. Aku langsung paham. Ini bukan kesalahan administrasi, tapi indikasi penggelapan. Sore harinya, aku panggil Erik ke ruang kantor. Wajahnya tetap santai. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Aku menunjukkan salah satu nota pembelian. "Ini, kamu yang tanda tangan kan?" Dia mengangguk. "Dan kamu yakin alat ini benar-benar dibeli?" "Yakin, Pak." Aku berdiri. Sayangnya saya sudah cek ke gudang. Alat ini tidak pernah ada. Bahkan toko tempat pembelian fiktif. Wajah Erik langsung berubah pucat. Ia mencoba berdalih. Itu mungkin salah catat, Pak." Salah catat 7 kali? Dengan nilai ratusan juta? Akhirnya dia diam. Tak lagi menyangkal. Aku tidak berteriak, tidak juga memaki, hanya memandangnya kecewa. Aku beri 2 pilihan. Selesaikan secara kekeluargaan. Dan kembalikan semua uang, atau kita serahkan ke polisi. Erik menangis. Ia mengaku terjebak utang karena gaya hidup. Mobil baru, rumah cicilan, gaya hidup istrinya yang berlebihan. Aku angkat tangan. Aku bisa maafkan kamu sebagai teman. Tapi sebagai pemilik usaha, aku tidak bisa biarkan ini. Sebelum aku kembali ke Malang, aku dan Burhan duduk berdua di musola pabrik. Ia terlihat lelah. "Saya juga salah, Pak. Kurang awas. Terlalu percaya." Katanya pelan. Aku tepuk bahunya. Kepercayaan itu memang mahal. Tapi saat rusak, yang lebih mahal adalah rasa kecewanya. Malam itu aku sampai rumah lewat jam 10.
Laila menyambutku di teras. Aku ceritakan semua. Ia mendengarkan dengan serius. "Mas," katanya pelan, "kalau orang-orang di sekelilingmu bisa mengkhianati, apa Mas nggak takut aku juga bisa suatu hari berubah?" Aku tersenyum, menggenggam tangannya. "Aku tidak takut kamu berubah, Laila. Karena yang kamu bangun sejak awal adalah kejujuran, bukan sekadar hubungan. Kamu datang dari tempat jauh, meninggalkan masa lalu, dan memilih sesuatu yang tidak semua orang berani ambil. Itu bukti kuat." Laila tersenyum kecil. "Aku belajar dari Mas, tentang bersabar dan percaya." Keesokan harinya aku kembali ke kantor. Baru kami di Malang. Tapi kali ini lebih waspada. Aku mulai membentuk tim audit internal. Tidak lagi bergantung pada 1 atau 2 orang saja. Karena aku sadar, kepercayaan bisa tumbuh. Tapi pengawasan adalah bentuk rasa sayang pada kerja keras yang sudah kami bangun. Hari itu turun hujan di Malang. Gerimis sejak subuh, seperti tak mau berhenti. Salsabila tidak semangat berangkat sekolah karena lupa PR. Ryan rewel karena tidak dibelikan mainan baru. Laila sibuk menyiapkan bekal sambil mondar-mandir di dapur. Dan aku duduk saja di meja makan, membaca koran, yang isinya makin lama makin membosankan. Sepintas terlihat seperti pagi biasa. Tapi sesungguhnya ada yang tak biasa. Aku dan Laila sudah 3 hari ini bicara hanya seperlunya. Bukan marah, bukan juga diam, membeku. Tapi ada jarak yang muncul begitu saja. Seperti jendela yang lupa ditutup saat hujan datang. Awalnya cuma angin kecil, tapi lama-lama lantainya becek juga. Semuanya bermula dari satu perdebatan kecil, tentang pengasuhan anak. Beberapa hari lalu, Ryan pulang sekolah mengeluh karena teman-temannya mengejeknya bule setengah-setengah. Ia menangis, mengamuk, lalu membanting mainan. Saat itu Laila yang menegurnya keras. Mungkin karena khawatir, mungkin karena lelah, tapi caranya membuat Ryan makin terpukul. Aku coba menenangkan. Tapi malam itu, saat anak-anak sudah tidur, aku menyampaikan pendapatku dengan suara pelan. Kalau Ryan sedang sedih, kita jangan tambah bentak. Kita ajak bicara baik-baik dulu. Laila mengangguk, tapi ada nada kesal di matanya. Mas selalu membela anak. Aku juga capek. Aku sudah berusaha jadi ibu yang baik, tapi... Aku diam. Kalimat itu tak selesai, tapi isinya sampai. Laila merasa tak dihargai. Mungkin juga merasa sendirian. 3 hari setelahnya, kami jadi kaku. Seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Aku sadar, ini bukan soal Ryan. Ini tentang cara pandang. Aku tumbuh di lingkungan Jawa yang penuh basa-basi dan kesabaran panjang. Laila berasal dari Eropa yang terbiasa tegas, langsung, dan mandiri. Perbedaan ini kadang menjadi kekuatan, tapi kadang juga menjadi jurang. Hari itu, ketika hujan belum juga reda, aku pulang lebih cepat dari kantor. Di rumah, hanya Laila yang ada. Anak-anak masih di sekolah. Aku duduk di ruang tengah. Laila duduk di seberang. Hening. "Laila," kataku pelan. "Aku minta maaf." Ia memandangku, lalu menggeleng pelan. "Bukan salahmu. Aku yang keras kepala." Aku menarik napas. Pernikahan itu bukan soal siapa benar, siapa salah, tapi siapa yang mau belajar saling ngerti. Aku mungkin terlalu pelan dalam menyampaikan pendapat. Kamu mungkin terlalu cepat. Laila tersenyum tipis. Aku juga belum cukup sabar. Kadang aku lupa bahwa aku sekarang bukan lagi sendiri. Aku istri. Aku ibu. Dan itu butuh proses. Aku mengangguk. Masalah kecil seperti ini justru harus dibahas. Jangan disimpan. Kalau disimpan terus, lama-lama meledak. Kami bicara lama sore itu. Tentang Ryan, tentang peran kami sebagai orang tua, tentang pola asuh, bahkan tentang bahasa yang kadang membuat pesan jadi salah paham. Laila mengakui ia masih sering bingung menyesuaikan diri dengan budaya di sini. Ia ingin menjadi ibu yang baik, tapi kadang trauma masa lalunya sebagai janda muda di Denmark membuatnya terlalu protektif. Ia takut kehilangan. "Dulu aku pernah kehilangan segalanya," katanya pelan. "Suami, harga diri,
bahkan keluarga. Ketika aku pindah ke sini dan punya keluarga lagi, aku takut kehilangan lagi. Aku menggenggam tangannya. Di sini kamu tidak sendiri. Malamnya kami ajak Ryan bicara dari hati ke hati. Kami peluk dia, kami beri pengertian, kami dengarkan keluhannya. Salsabila pun ikut duduk, ikut bicara. Malam itu, kami seperti keluarga lagi. Beberapa minggu setelahnya, aku dan Laila ikut seminar parenting di kota. Di sana, kami bertemu banyak pasangan yang juga berjuang menyesuaikan diri. Ada yang dari budaya berbeda, ada yang dari latar belakang ekonomi yang jauh, tapi semua punya satu tujuan, mempertahankan keluarga. Sepulang dari seminar, di dalam mobil, Laila berkata sesuatu yang membuatku terdiam. "Mas, kita bukan pasangan sempurna, tapi aku percaya kita pasangan yang berani belajar." Aku tersenyum. Itu lebih dari cukup. Pagi itu udara Mojokerto terasa begitu sejuk, meski mentari mulai menampakkan diri perlahan di balik bukit. Rumah besar milik kami tampak tenang. Anak-anak sedang bersiap ke sekolah dengan semangat baru yang terasa berbeda dari biasanya. Aku duduk di beranda sambil menyeruput kopi hitam hangat, memandangi halaman yang mulai bermekaran. Di sisi lain, Lilian sedang membantu Salsabila memasangkan sepatu. Aku tersenyum melihat pemandangan sederhana, tapi penuh kebahagiaan itu. 2 tahun sudah berlalu sejak aku melamar Lilian. Waktu terasa cepat, tapi pelajaran yang kami dapatkan tak pernah hilang dari ingatan. Dari 2 orang yang asing budaya, bahasa, dan latar belakang, kami berhasil menyusun sebuah keluarga yang utuh. Pabrik tekstil yang aku bangun sejak dulu pun semakin berkembang pesat. Keberhasilan itu bukan hanya karena kerja keras, tapi juga karena Lilian yang sangat cermat sebagai manajer. Dia membawa pengalaman internasionalnya, mengelola sumber daya manusia dengan hati, dan merangkul karyawan seperti keluarga sendiri. Itu membuat suasana kerja di pabrik menjadi hangat dan produktif. Namun, semua itu bukan tanpa ujian. Aku masih ingat bagaimana dulu banyak orang meragukan pernikahan kami. Mereka bilang, "Bagaimana mungkin seorang ustadz menikah dengan bule yang berbeda agama dan budaya? Atau, apakah Lilian akan mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini?" Kadang komentar itu menusuk hati, tapi aku yakin Tuhan selalu punya rencana terbaik. Aku percaya pada kekuatan doa dan kesabaran. Suatu sore, saat aku dan Lilian duduk bersama di taman belakang rumah, dia menggenggam tanganku erat. "Rianto," katanya pelan, "aku bersyukur pernah bertemu denganmu. Kau bukan hanya suami, tapi juga guru dan sahabat terbaikku." Aku menatap matanya, dalam dan jujur. "Aku pun bersyukur kau mau bersama aku menjalani semua ini. Bersama kita bisa melewati apa saja." Kami saling tersenyum. Dalam keheningan itu, aku tahu inilah jawaban atas semua keraguan dan perjuangan selama ini. Kebahagiaan bukan soal hidup tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kita bersama menghadapinya. Hari berikutnya, pabrik mengadakan perayaan ulang tahun ke-10. Semua karyawan berkumpul, dari manajer hingga buruh pabrik. Lilian dan aku berdiri di depan, menyampaikan rasa terima kasih dan harapan agar pabrik terus maju, memberi manfaat bagi banyak orang. Saat itu, aku melihat anak-anak berlarian di antara kerumunan, tertawa riang. Salsabila yang kini mulai aktif di kegiatan sosial sekolah, dan Ryan yang makin percaya diri bergaul dengan teman-temannya. Aku merasa bahagia, bukan karena semua yang kami punya, tapi karena kami tetap menjaga rasa hormat dan cinta dalam keluarga. Beberapa waktu setelah acara, aku duduk kembali di beranda merenung. Perjalanan hidup membawa banyak kejutan. Kehilangan istriku dulu bukan akhir dunia. Bertemu Lilian membuka lembar baru yang penuh warna. Kini aku punya keluarga yang utuh, 2 anak yang ceria, dan pabrik yang menjadi tempat orang menaruh harapan. Yang terpenting, aku tahu bahwa cinta tidak mengenal batas budaya, agama, maupun bahasa. Cinta adalah tentang pengorbanan, pengertian, dan kesetiaan. Aku bersyukur atas semua yang diberikan Tuhan. Dan aku yakin, selama kami terus berdoa dan berusaha, kebahagiaan ini akan terus tumbuh.